Liga Champions musim 2026 baru saja dimulai, tapi atmosfernya udah kayak final. Dari tanggal 20 September sampai sekarang, dunia sepak bola udah dikasih tontonan yang gak cuma penuh gol, tapi juga penuh drama, kejutan, dan catatan sejarah baru nih. Kita mulai dari Etihad Stadium. Ya, Manchester City, sang juara bertahan Premier League, berhadapan dengan Napoli. Pertandingan ini jadi sorotan bukan cuma karena kualitas dua tim, tapi juga karena Erling Haaland. Dan benar aja mesin gol asal Norwegia itu berhasil mencetak gol ke-50-nya di Liga Champions. Usianya masih sangat muda, tapi rekornya udah nyalip banyak legenda. City akhirnya menang 2-0 atas Napoli, dan fans langsung percaya musim ini mereka lagi-lagi bisa jadi ancaman serius untuk angkat trofi si kuping besar. Dari Inggris, kita terbang ke Jerman. Bayern Munchen menjamu Chelsea dalam duel klasik Eropa. Bayern main dominan dan hasil akhirnya 3-1 buat Die Roten. Tapi yang bikin spesial adalah catatan sang kiper legendaris Manuel Neuer. Dengan kemenangan itu, Neuer resmi masuk daftar elit pemain dengan 100 kemenangan Liga Champions. Bayangin, 100 kemenangan di level tertinggi Eropa. Itu adalah bukti betapa konsistennya dia selama hampir 2 dekade karirnya. Sekarang kita geser ke Inggris lagi, tepatnya di Stadion James Park. Newcastle United baru balik ke Liga Champions musim lalu, dan kali ini mereka ketemu raksasa Spanyol, Barcelona. Tapi ada cerita yang lebih menarik, debut Marcus Rashford bareng Barca. Banyak yang ragu, apakah dia bisa adaptasi setelah pindah dari Manchester United? Dan jawabannya, ya, dia bisa. Rashford langsung cetak 2 gol, bawa Barcelona menang 2-1 dari setan merah ke Blaugrana. Rashford langsung nunjukin kalau dia bisa jadi senjata baru di Camp Nou. Fans Barca pun langsung jatuh cinta kepada dia. Selain itu, drama makin seru di Anfield. Masih dari Spanyol, Real Madrid juga nggak mau kalah. Mereka menghadapi Marseille. Dan meskipun nggak semudah yang dibayangkan, Los Blancos tetap keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi juga soal mentalitas juara yang udah mendarah daging di klub ini. Gak peduli siapa lawannya, Madrid selalu punya cara untuk menang. Kalau bicara soal pesta gol, Paris Saint-Germain jadi salah satu bintang utama. Mereka melibas Atalanta 4-0 tanpa ampun. Semua ini bekerja sempurna dari lini belakang, tengah, sampai serangan yang begitu mematikan. Paris Saint-Germain kayak kirim pesan keras ke semua lawan. Musim ini mereka nggak main-main, tapi pertandingan paling gila mungkin datang dari Turin. Juventus melawan Borussia Dortmund, dan hasilnya 4-4. 8 gol tercipta dalam satu pertandingan. Supporter di stadion benar-benar dimanjakan, sementara netizen di media sosial langsung banjir komentar. Pertandingan kayak gini jarang banget terjadi di Liga Champions. Itu bukan cuma soal skor, tapi soal mentalitas dua tim besar yang nggak mau kalah. Sementara itu di London, Tottenham Hotspur berhasil menang tipis 1-0 atas Villarreal. Bukan skor besar, tapi kemenangan ini penting buat Spurs. Mereka butuh bukti kalau mereka bisa bersaing serius di level Eropa. Ada juga kejutan besar di Portugal. Benfica yang notabene salah satu raksasa tradisional Eropa justru kalah 2-3 dari Qarabag. Hasil ini bikin dunia sepak bola kaget. Qarabag, tim yang jarang jadi sorotan, berhasil merontokkan salah satu klub dengan sejarah panjang di Liga Champions. Dan inilah kenapa kita semua cinta turnamen ini. Kejutan selalu bisa datang dari tim yang gak disangka-sangka. Gak berhenti sampai di situ aja, ada juga pertandingan seru lainnya. Ajax tumbang 2-0 dari Inter Milan. Frankfurt pesta 5-1 lawan Galatasaray. Sporting CP juga tampil menggila dengan skor 4-1 lawan Khairat Almaty. Dan klub Brugge yang sering dipandang sebelah mata sukses melibas AS Monaco 4-1. Semua hasil ini bikin fase grup Liga Champions jadi super panas, super tegang, dan super hot. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua pertandingan sejak 20 September, ada 3 hal besar yang bisa kita catat. Pertama, tim-tim besar kayak City, Bayern, Barcelona, Madrid, PSG, mereka semua masih kuat dan konsisten. Mereka udah kirim sinyal kalau musim ini mereka bakal bersaing sampai akhir. Kedua, ada tim kejutan. Qarabag ngalahin Benfica, klub Brugge bantai Monaco, bahkan unit Saint-Gilloise juga bikin kejutan dengan kalahin PSV Eindhoven 3-1. Tim-tim ini mungkin gak jadi favorit, tapi mereka bisa jadi batu sandungan yang bikin persaingan makin seru. Ketiga, Liga Champions musim ini kelihatan bakal lebih liar. Pertandingan seru kayak Juventus lawan Dortmund dengan 8 gol adalah bukti nyata. Kayak kita bakal sering lihat drama kayak gini
ini di sepanjang musim deh. Dan ingat ya guys, ini baru match day pertama. Match day kedua bakal mulai lagi akhir September ini. So siap-siap karena laga-laga besar udah menunggu. Setiap gol, setiap drama, setiap kejutan semuanya bikin kita nggak sabar nunggu malam-malam Eropa berikutnya. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa menurut lo yang bakal jadi juara Liga Champions musim ini? Apakah City bisa dipertahankan gelar? Apakah Madrid bakal kembali dengan DNA Eropa mereka, atau justru bakal ada kejutan dari tim underdog? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya guys, dan jangan lupakan subscribe biar nggak ketinggalan update seru Liga Champions berikutnya.